Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nisariani akan mewakilkan teman saya yang pertama Muhammad Iswan, Aisyah Liansari, Lupita Sari, dan Lisawati. Kami dari kelompok 2 mendapatkan materi tentang kebijakan moneter. Namun kami menghubungkan kebijakan moneter dengan dampak merespon COVID-19 yang seperti yang kita tahu, dunia pada saat ini sedang mengalami hal yang tidak terduga dengan munculnya virus baru yang dinamakan virus corona atau COVID-19 atau SARS-2. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan. Dalam waktu singkat, virus ini bisa memakan ribuan orang di seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Dengan tingkat kematian tercatat saat ini 102 orang, namun kemungkinan bisa akan terus bertambah dan meningkat setiap harinya karena virus ini bisa menyebar dari manusia ke manusia. Dengan cepatnya menyebar virus ini, Indonesia menyebabkan pertumbuhan suatu negara menjadi merosot, khususnya Cina, tak terkecuali berdampak kepada Indonesia. Indonesia pun menerima akibat dari virus corona ini. Berbagai kebijakan yang dibutuhkan agar perekonomian Indonesia tetap terjaga dan stabil. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan sedang berusaha mengerahkan seluruh instrumen yang dibangun bersama Bank Indonesia atau BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk penyediaan paket kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI juga mulai membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi, menopang kegiatan memperkuat nilai tukar rupiah. BI berupaya meningkatkan intensitas investasi di pasar agar nilai tukar rupiah ini tetap sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti harga mekanisme pasar yang ada. Kemudian Bank Indonesia atau BI melakukan beberapa kebijakan, maka diambillah 5 kebijakan, yaitu 1. Menurunkan suku bunga acuan. Menurunkan suku bunga acuan ini, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan dari 25 basis poin dari 4,75% menjadi 4,5%. Dan yang kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM falas. Bank Indonesia juga menggunakan GWM falas asing atau falas bank umum konvensional dan syariah dari semula 8% menjadi 4%. Yang ketiga, menurunkan rasio GWM rupiah. Menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin yang ditunjukkan kepada bank-bank melakukan kegiatan pembayaran ekspor impor. Dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Yang keempat, lindung nilai. Lindung nilai ini BI mengambil kebijakan untuk memperluas jenis yield relying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif lain agar investor asing bisa melakukan investasi nilai atas kepemilikan rupiah. Dan yang kelima, Bank Kustodian. Bank Kustodian menegaskan bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Itulah beberapa kebijakan yang diambil pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar nilai rupiah tetap terjaga dan tetap mengikuti mekanisme pasar yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.